Ini anak kita ini belum semuanya menjawab salam tadi. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, padahal menjawab salam itu wajib. Jawabannya yang bisa dijawab sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Yang terhormat Bapak Camat Bapak Ibu bersama jajaran atau perangkat kecamatan dan kelurahan yang hadir. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus dan anggota serta jemaah Masjid Asy-Syifa. Yang terhormat sahabat kami, sahabat kita semua, tokoh masyarakat, Bapak Presiden Jokowi, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah, majelis taklim, serta hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin jemaah Allah, hari ini kita tentu semuanya bergembira sama-sama melaksanakan peringatan yang kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu peringatan ini bukan hanya sekedar menjadi tradisi atau kebiasaan tahunan yang kita laksanakan dari tahun ke tahun. Namun tentu kita patut menjadikan kesempatan ini untuk memetik hikmah, mengambil sesuatu pesan yang dapat menjadi pegangan kita sebagai umat Nabi Muhammad sekaligus sebagai umat Islam. Itulah sebabnya mengapa perayaan ini atau peringatan Maulid ini menjadi penting dan tentunya insya Allah akan memberi manfaat bagi kita semua, khususnya kepada kita yang menghadiri peringatan ini. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, bulan ini tertulis tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi belum ada hijriah waktu itu. Kalau hitungan Masehi atau Miladiah
Tahunnya adalah 571 Masehi atau 571 Miladiah. Nah, sekarang kita ini sudah 2023, jadi sudah 15 abad yang lalu. Perlu kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal itu bukan hanya merupakan bulan kelahiran Nabi, tapi di bulan itu sekaligus juga terjadi peristiwa hijrah. Jadi hijrah itu sebenarnya kita peringati juga biasa 1 Muharram, itu bukan di 1 Muharram, tetapi di bulan Rabiul Awal. Sehingga kalau kita memperingati kelahiran Nabi, maka sebenarnya kita perlu juga mengingat peristiwa hijrah itu sendiri, yaitu peristiwa berpindahnya Nabi bersama pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Kemudian bulan Rabiul Awal juga itu adalah bulan di mana Nabi Muhammad SAW wafat atau beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Dia ada 3 rangkaian peristiwa terjadi di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, bulan di mana umat Islam itu memperingati kelahiran Nabi. Mengapa kita memperingati kelahiran Nabi? Itu ceritanya dulu, salah satu peristiwa pentingnya adalah untuk membangkitkan semangat umat Islam, semangat jihad umat Islam. Di umat Islam waktu itu di zaman Salahuddin Ayyubi, dalam satu situasi perang, kelihatan umat Islam itu semangat tertentunya dulu. Padahal kita tahu semangat itu penting sekali. Apa-apa kalau kita tidak bersemangat, itu kita menjadi loyo. Termasuk kalau kita mengikuti pengajian, kalau tidak semangat, menjadi loyo. Ustaznya juga menjadi tidak semangat. Penting sekali yang namanya semangat. Apalagi yang namanya jihad, kesungguhan, perjuangan, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Nah, karena itu mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh Pak Ketua Pengurus dan juga Pak Camat, ada sesuatu yang bisa kita petik, kita ambil sebagai pelajaran, terutama menyangkut keteladanan Nabi Muhammad. Itu dalam Al-Quran dikatakan sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang baik. Teladan yang baik bukan hanya kaum muslim, tetapi teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya untuk sekelompok orang, segolongan orang, satu suku, atau bahkan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Umat Islam kalau meneladani Nabi, maka ini apakah ini sudah menjadi rahmat? Bukan Pak Rahmat ya, bukan orang namanya Rahmat. Tapi orang yang namanya Rahmat itu sebenarnya harapannya supaya dia bisa memiliki sifat rahmat, sifat berkasih sayang. Kalau laki-laki, kalau perempuan dipanggil rahmat, rahmat dan rahmat. Apakah kita sudah menjadikan rahmat bagi alam sekitar kita? Tadi dikatakan, ini kita perlu waspada ini, bapak-bapak juga menghadapi musim kemarau yang panjang ini. Salah satu dampaknya adalah berkurang kekeringan. Kekeringan terjadi di mana-mana dan air menjadi kurang. Karena itu sikap yang bijaksana adalah kita menghemat pemakaian air. Ya, ini perkara kecil, tapi kebiasaan itu kadang-kadang sulit. Saya perhatikan kalau anak-anak kita yang dari kampung kuliah di Palu, itu kalau mandi seperti dia mandi di sungai. Ada kurang-kurang seru, kalau tidak airnya itu terhambu-hambu. Padahal ini cuma satu kulit di atas. Oh ya, kalau di kampung sih karena sungai ya, terserah kita. Tapi kalau di perkotaan ini, itu seperti yang tertulis di hotel-hotel, hemat air menyelamatkan dunia. Kita bersyukur hidup di tanah lumpur ini yang memang alamnya luar biasa, penuh keberkahan bagi kita. Air yang sulit. Ya kalau kita sudah keluar dulu, itu mulai perbatasan di sana di Lampung itu, masuk itu tertulis tidak ada air. Di SPBU juga begitu, tidak ada air. Makanya kita di sini barangkali dulu hanya bergiliran barangkali, bergiliran. Karena itu kita patut mensyukuri dan meneladani di dalam hal kita berlaku. Salah satunya itu kita bijaksana menggunakan. Bapak dan Ibu hadirin jamaah maulid yang saya muliakan. Ini kalau kita mau cerita tentang Nabi Muhammad, saya tidak tahu berapa lama kita cerita. Karena beliau adalah teladan bagi semua, teladan bagi laki-laki, teladan bagi perempuan, teladan bagi suami, teladan bagi istri, teladan bagi ayah, ibu, teladan bagi anak-anak, teladan bagi pemimpin, teladan bagi pedagang, teladan bagi guru, teladan bagi panglima, pokoknya teladan bagi semua. Karena beliau meninggalkan atau mewariskan ajaran untuk diteladani oleh semua kalangan. Memang Nabi kita itu adalah manusia seperti kita ini. Manusia seperti kita secara fisik, demikian juga kebutuhannya sama. Beliau makan, minum, tidur, istirahat. Tapi dari segi sifat dan akhlak kita berbeda. Kenapa? Karena beliau dibimbing
dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhlak Nabi yang agung itu. Luar biasa itu, beliau adalah manusia teragung yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Sehingga Allah pun juga dalam Al-Quran menyebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad ini adalah sosok yang akhlaknya di atas kamu. Jadi sudah mulia, sudah teragung di atasnya itu. Demikian akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah, kehadiran seorang Rasul, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita, itu sebenarnya adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kita baca Quran surah Al-Imran ayat 164 yang saya sudah bacakan. Ayat ini menyatakan laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada orang-orang beriman dengan diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Min anfusihim. Jadi dari jenis manusia. Salah satu maknanya jenis manusia. Ya, karena kalau Nabi yang diutus itu jenis malaikat, ada alasan dia mengatakan bagaimana boleh keadaannya? Nah, dia malaikat bukan manusia. Nah, itu. Itulah sebabnya dikatakan ya Nabi itu manusia, sehingga wajarnya manusia itu untuk meneladani dan tidak ada alasan bahwa kita tidak mampu meneladani beliau di dalam perilaku dan kehidupannya sehari-hari. Karena itu kita bersyukur. Salah satu yang perlu kita ketahui, yang kita amalkan, seperti yang dihimbau tadi oleh ketua pengurus masjid, antara lain mengucapkan sholawat. Sebenarnya itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kami itu selalu baca itu. Inna Allaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat-malaikat yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, sallimu taslima, dan mohonkanlah keselamatan yang sempurna. Itu kalau sudah hati baca itu, kita dilanjutkan membaca Allahumma shalli ala Muhammad, mau juga bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mau dikasih panjang dalam atas, mau juga bilang Allahumma shalli wa sallim alaihi, itu terserah kepada kita. Intinya adalah kita bersalawat. Apa sih artinya salawat itu? Jadi kalau kita Allahumma shalli ala Muhammad, ya salawat itu maksudnya kita memohonkan kesejahteraan
memohonkan kesejahteraan. Wasallim, dan berikan keselamatan yang sempurna untuk. Nah, tentu ada yang bertanya, apa kita memohonkan kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi? Bukankah dia sudah selamat? Dijamin oleh Allah, tidak berbuat dosa, dan seperti kita ini tidak dijamin. Pertama, karena perintah Allah. Yang kedua, Nabi mengatakan, barang siapa yang mendengar nama saya disebut, lalu dia tidak bersalawat untukku, itulah orang yang paling tinggi. Jadi, ya tahu kaminan masekina, ya di Pauli asadi sangat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah kata masalah. Jadi Bapak, kalau kita mendengar nama Nabi kita disebut, maka kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau ucapan kalimat salawat yang baik. Jangan nanti kalau kita tak tumbuh batu baru bilang Muhammad. Ya, kalau ada kejadian tiba-tiba kakinya tertumbuk batu atau apa, baru bilang Muhammad. Tapi masih mungkin karena ingat dari kita Muhammad SAW. Jadi itu pentingnya salawat. Maka yang mengatakan orang siapa yang bersalawat kepada satu kali, Allah bersalawat kepadanya seluruhnya. Jadi ini pahala dalam agama kita ini berhamburan. Cuma kita ini kadang-kadang mungkin belum paham. Bayangkan, ini kalau selama kita duduk di sini sudah berapa kali kita bersalawat. Itu pahala kita dikali 10. Ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu berapa lama ini. Kalau ceramah tadi atau Jumat biasa maksimal 15 menit. Ya, kalau khutbah Jumat 5 menit. Ceramah tadi 15 menit. Ya, oke lah. Tapi jangan terlalu sedikit lah. Lebih lama kita dari malam tadi daripada ceramah yang disampaikan. Maksud saya itu, kalau kita ke masjid, ya siap-siapkan juga waktu kita sedikit untuk mendengarkan tausiah atau pesan-pesan agama. Setengah jam itu lumayan. Agak serius kita di dalam beragama. Saya juga ingin menghimbau di masjid-masjid itu sebaiknya ada yang bertindak sebagai penerjemah kalau ayat Al-Quran dibaca. Karena tidak semua kita itu tahu artinya. Saya tadi dibaca oleh Pak Ustaz Surani ini, mahasiswa saya, tidak semua saya paham. Sebagian saja, nah, terutama ayat yang populer yang pertama dibaca. Tapi tidak bisa tidak tahu semua artinya. Itu masih artinya saja, belum tafsir. Tafsir itu bukan hanya satu macam. Tafsir itu ratusan macam tafsir. Di Indonesia saja, penafsir berbahasa Indonesia itu banyak sekali, termasuk penafsir berbahasa daerah, termasuk berbahasa Bugis. Tafsir berbahasa Bugis di Wajib. Kalau berbahasa Malaysia, yang terkenal di antaranya tafsir Al-Azhar Buya. Yang berikutnya tafsir Al-Misbah Pak Quraisy. Dan
ada belasan. Belum lagi ada tafsir yang memang pembahasan. Oh itu banyak sekali. Sudah ayat Al-Quran yang berbahasa Arab, penjelasannya juga berbahasa Arab. Jadi belajar agama itu Pak, memang kita harus siap-siapkan waktu. Karena saya himbau kalau ada acara sebaiknya ada yang menerjemahkan atau paling tidak saling berdoa. Di acara-acara formal kenegaraan itu sudah bagus karena ayat yang dibaca ditampilkan di layar. Nah, kemudian juga ada ini dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran dan juga sekaligus membentuk ajaran. Baik, tadi Pak Camat ini menyampaikan bagaimana kita ini mengatasi stunting, ya kurang gizi yang bisa berakibat kepada pertumbuhan anak-anak kita dan juga kecerdasannya. Makanya mari kita ambil perhatian ini. Nabi kita Muhammad SAW itu kita ketahui yakin sejak kecil. Jadi masih dalam kandungan ayah ibunya. Dia lahir sampai usia 6 tahun itu ibunya meninggal. Tapi beliau diasuh atau disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah. Jadi di Arab waktu itu ada tradisi anak bayi yang lahir itu yang disusukan oleh ibu susu. Malah dalam tradisi masyarakat itu memang ada ibu-ibu dari desa yang pergi ke kota katakan seperti itu mencari siapa bayi yang mau disusui, lalu dia bawa pulang ke kampungnya dan merupakan satu kebanggaan kalau ada bayi yang dia dapat dia bawa pulang untuk dia susui dan untuk dia pelihara. Nah, salah seorang wanita atau ibu yang menyusui Nabi kita itu namanya Halimah Sa'diyah. Kenapa? Jadi sebenarnya maknanya di situ pentingnya ASI. Dan kalau ASI itu berarti gizi. Itu ASI dari ibunya mula-mula. Kemudian ditambah dengan makanan atau susu yang bergizi. Tapi bukan itu. Bukan itu saja. Beberapa penjelasan mengatakan bahwa mengapa Nabi dibawa ke kampung ke desa? Dia karena desa suasananya masih terjaga, ya kehidupan yang masih tenang, yang alami, kemudian terutama juga karena Halimah Sa'diyah ini sesuai dengan namanya adalah seorang ibu yang hatinya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebijaksanaan. Apa hubungannya itu dengan ASI, dengan pertumbuhan anak? Ibu-ibu, dengar ini. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu bukan hanya gizinya, tetapi bagaimana psikologis, bagaimana kesehatan mental, bagaimana jiwa ibu-ibu yang menyusui, yang memelihara anaknya itu sangat penting. Jelas banget ibu-ibu kalau sementara hamil, bahkan sampai menyusui, bahkan sampai memelihara anak, itu perlu sekali dijaga kejiwaan. Tahu narasi dengan suka gampang marah, jangan suka banyak cerita yang tidak penting dan lain-lain. Apa
Ya kalau sana lagi, gini, seperti pasangan ini, gampang ya. Beda dengan berarti kita itu lebih stabil kita punya, lebih cepat terpengaruh. Itu kodratnya begitu. Ya apalagi Pak, kalau istri kita itu dalam keadaan mengandungnya, itu kejiwaannya juga sangat baik. Mau lagi datang bulan lebih. Nah, semua itu dalam agama sebenarnya ada penjelasan. Baik, jamaah Maulid rahimahullah. Saya akan akhiri ceramah ini dengan menunjukkan bagaimana sikap dan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Tadi yang dibacakan oleh rekaman itu adalah sikap Nabi kepada Nabi. Ada 3 di situ sikap Nabi kepada Nabi. Pertama, azizun alaihi ma. Nabi itu sangat merasakan penderitaan yang dialami Nabi. Jadi dia adalah tipe pemimpin yang peka dengan kesulitan hidup umatnya atau orang-orang yang hidup. Ini ada kepeduliannya, ada simpatinya kepada orang-orang yang hidup. Kemudian yang kedua dikatakan harisun alaihi. Dia juga sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Ya, Nabi kita itu sangat menginginkan kebaikan, mendahulukan umatnya, mendahulukan kepentingan dan keselamatan umat. Itulah ketika peristiwa hijrah ini ancaman dari orang-orang kafir Quraisy itu semakin tinggi. Ancamannya bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga dalam bentuk tindakan-tindakan fisik yang mengancam. Allah yang mengatakan, ayat sebelum hijrah, sebelum itu ada sama-samanya sama-sama Nabi yang lain disuruh menjauh ketika Habas untuk menghindari ancaman dan tekanan dari kaum Quraisy. Kemudian Nabi itu memiliki bil mu'minin raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman itu sangat kasih, sangat pengasih dan sangat penyayang. Nah inilah kita ini umat Islam ini perlu sekali bagaimana meningkatkan persatuan kita, kesatuan kita, saling kasih mengasihi di antara kita. Kita berbeda, tetapi prinsip kita sama, bahwa kita ini adalah umat yang satu di bawah ajaran agama Islam, di bawah ajaran di bawah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat Nabi ini gampang diingat. Sifat Nabi itu, kalau manajemen menyebutnya staff itu singkatan dari S itu siddiq, T itu tabligh, A itu amanah, E itu fatonah. Siddiq itu artinya benar, berkata benar, perbuatannya benar. Jadi ucapan atau perkataan dan perbuatannya benar. Nah ini disebut dengan satunya kata dengan perbuatan. Itu namanya siddiq. Itulah sebabnya kita ini sangat berwibawa
atau harismatik bagi pengikut dan sahabat-sahabatnya, karena beliau memiliki sifat sipil. Kemudian tabligh, menyampaikan terbuka. Di Nabi kita ini selalu menyampaikan kebenaran. Dia tidak menyembunyikan kebenaran yang memang perlu disampaikan kepada kita. Dan bersifat terbuka dalam arti beliau suka bermusyawarah. Ya, kadang-kadang ada pendapat yang keliru, tapi karena itu Nabi menghargai, ya beliau bisa menyetujui, walaupun pada akhirnya pendapat itu terbukti belakangan bahwa pendapat Nabi sebenarnya lebih benar daripada pendapat yang diajukan kepada sahabat. Kemudian Nabi, sifat Nabi yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya kepercayaan, dipercaya. Lawan amanah itu khianat, mengingkari. Tidak dipercaya, jaga ini barang. Misalnya kita minta sesuatu, menjaga sesuatu, ternyata bakar makanan. Bakar makanan justru maksudnya diminta menjaga, justru dia sendiri yang makan. Itu namanya ciri-ciri di antara orang yang tidak amanah atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya. Lalu Nabi dalam mempunyai sifat fatonah. Fatonah itu cerdas, pandai. Cerdas itu tidak sama dengan pintar, tidak sama dengan pintar. Ada orang yang pintar tapi itu dia cerdas. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang bisa menghadapi kesulitan-kesulitan atau tantangan yang ada di depan. Itu namanya fatonah. Ada kesulitan-kesulitan yang kita bisa keluar, mencari jalan keluar, memberikan solusi, bisa menyesuaikan. Itu namanya fatonah. Nah, generasi kita ini tidak hanya kita didik untuk sekadar kita memiliki skill atau keterampilan, tapi kita harapkan memiliki kecerdasan. Nah, tipe-tipe kecerdasan itu sebenarnya sekarang ini semakin dikembangkan. Bukan hanya ya kecerdasan intelektual, tetapi juga namanya kecerdasan emosional dan ada juga namanya kecerdasan spiritual. Nah, manusia yang berkualitas adalah yang memiliki sekurangnya tiga kecerdasan ini: intelektualnya, emosionalnya, dan spiritual. Dia cerdas, dia pintar, otaknya atau pikirannya, hatinya atau emosinya terkendali, dan spiritualnya. Nah, ini keberagamaannya, kesalehannya, ibadah-ibadahnya, kedekatannya dengan Tuhan juga bagus. Nah, seperti dia yang dikatakan Pak Camat tadi, membina generasi muda itu sangat diperlukan tiga hal ini: cerdas otaknya, cerdas emosinya, dan juga cerdas spiritual. Sama lagi saya tambahkan, ada kalau kita perhatikan kadang-kadang ini paradoks di dalam kehidupan masyarakat kita. Apa itu paradoks? Ini paradoks beragama. Paradoks beragama, satu sisi rajin sholat, bahkan rajin berjamaah, rajin baca Quran, tetapi hubungannya dengan tetangganya tidak bagus. Hubungannya dengan teman-temannya di kantor tidak bagus. Dia tidak jujur. Dia anggap enteng itu berbohong.
Dia anggap enteng itu menipu. Dia anggap enteng itu merugikan orang lain. Ini namanya paradoks beragama. Beragama yang bertentangan. Satu segi dia soleh karena dia sholat jamaah, baca Quran, bahkan sudah haji, bahkan sudah umroh berkali-kali, tetapi kehidupan masyarakatnya tidak mencerminkan. Ya. Kalau dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari, contoh nyatanya itu, contoh nyata, dia pakai jilbab, tapi kalau di jalanan tidak pakai helm. Itu contohnya. Tidak ada surat-suratnya motornya. Lampu merah, dia terabas saja. Itu contoh orang yang paradoks dalam agama. Berjilbab, wah sudah bagus. Bagus berjilbab. Tapi naik motor tidak pakai helm. Lampu merah dia tidak perlu di atas. Lampu saja. Geser kiri kalau kanan. Tapi lagi-lagi tidak ada. Ini contoh-contoh hal-hal kecil yang kita itu tidak perhatikan. Padahal agama mengajarkan aufu bil uhud, taatilah aturan-aturan yang disepakati. Itu perintah Quran, aufu bil uhud, taatilah aturan-aturan yang disepakati. Aturan-aturan yang disepakati, jadi aturan-aturan bermasyarakat, taati. Nah, jangan apa itu? Ada yang biasa memelihara ternak. Dulu di kampung sendiri di sana. Ada kerbau yang melepas. Jadi setiap pagi mobil dari rumah sudah bersih. Tapi kok dia pernah suka jalan malam kota itu. Terpaksa harus ada yang ini. Tapi sekarang sudah mulai aman. Itu kan sebenarnya kita tidak perlu apa-apanya, tidak memperhatikan orang lain. Nah, tentu banyak hal lagi yang lain, tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan kita sudah bisa mendengar pesan dari ceramah atau tausiah yang disampaikan kepada kita semua. Semoga kita semua dengan peringatan Maulid ini menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, menagani kehidupan dan perjuangan beliau, dan kita terus belajar mempelajari agama kita sehingga dari hari ke hari kita menjadi umat muslim yang soleh, yang semakin berkualitas. Demikian kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengajak seluruh hadirin